Selamat datang di Aura Berbagi. Di video berbagi kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengukur lahan sawah atau jarak menggunakan HP. Sistem pengukuran lahan sangat dibutuhkan, baik itu teman-teman penyuluh maupun sahabatku para petani, karena untuk mengetahui seberapa luas wilayah apabila petani, ya seberapa luas garapannya, kemudian berapa panjang misalnya jalan tani di kelompok tersebut, berapa panjang daerah irigasi atau saluran, sehingga ke depan dalam penentuan kebijakan itu lebih real data yang diberikan. Apalagi ke depan untuk penentuan subsidi pupuk, data petani tersebut harus terpoligon. Jadi secara akurat berapa luasan petani yang sebenarnya. Ada berbagai macam aplikasi dalam mengukur lahan, tapi untuk di video kali ini saya menggunakan adalah aplikasi pada App Store, yaitu Fields Area Measure, ya. Karena saya lihat dari beberapa aplikasi ini juga memiliki keakuratan yang cukup bagus. Yang kedua, ada beberapa menu yang cukup menarik, tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya, yaitu kita bisa merubah dalam bentuk data hasil peta tersebut. Ketika bisa tersimpan, kita mau lihat kembali misalnya. Kemudian pengukuran ketika kita tidak tahu batasan wilayah kelompok, itu bisa kita lakukan pengukuran secara GPS, ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggunakan Fields Area Measure, berikut caranya. Baik, silahkan buka aplikasi Play Store untuk HP Android ataupun App Store untuk iOS ataupun Apple. Pada menu pencarian ketik Fields Area Measure. Di sini silahkan install, karena saya sudah menginstal, jadi tinggal melakukan update saja. Silahkan install. Setelah selesai proses install, silahkan buka. Baik, ada beberapa menu di sini. Yang pertama di garis 3 ini, kiri layar, samping tulisan peta. Apabila kita klik, itu ada beberapa menu setting, ya. Ini simpan peta apabila teman-teman sudah pernah melakukan pemetaan. Kemudian impor ini apabila ingin merubah hasil file teman-teman, hasil pemetaan teman-teman dalam bentuk KML file, KMZ, ya, atau Seville. Kemudian di sini ada menu setelan atau pilihan. Nah, fungsinya di sini apabila teman-teman ingin merubah ukuran, ya. Ini satuan luas, apakah teman-teman ingin menggunakan sentimeter persegi, meter persegi, are, atau hektar, atau kilometer, silahkan. Di sini saya menyeting dengan satuan luas itu hektar. Kemudian satu jarak apabila teman-teman ingin mengukur panjang, ya. Apakah itu panjang pematang, panjang jalan, panjang irigasi. Di sini teman-teman bisa menggunakan satuan sesuai kebutuhan teman-teman, apakah sentimeter, meter, atau kilometer. Selesai. Kemudian kita
keluar, masuk ke peta. Di menu selanjutnya ada menu search ya. Menu search ini apabila teman-teman ingin memetakan wilayah tertentu walaupun teman-teman tidak berada di wilayah tersebut atau di lokasi yang ingin dipetakan. Jadi silahkan, misalnya saya contohkan Siparape misalnya. Di sini ada Siparape South Sulawesi ya. Jadi ini ya, wilayah daerah Siparape ya. Contohnya. Itu guna dari menu search. Kemudian ada tampilan layar. Normal ini tampilan layar seperti ini. Kemudian ada satelit yang biasa kita gunakan supaya lebih jelas. Ada juga medan. Di sini saya menggunakan satelit. Oke. Di menu selanjutnya titik poin ini apabila teman-teman ingin memfokuskan pada daerah tempat teman-teman atau HP itu berada ya, pada lokasi kita. Nah, seperti ini titik biru ini ya. Kemudian menu di bawah titik lokasi itu ini untuk melihat daerah yang teman-teman sudah lakukan pemetaan ya. Kemudian menu plus minus ini untuk memperbesar dan memperkecil, atau bisa juga menggunakan 2 jari dicubit ya untuk membesarkan atau memperkecil. Baik. Kemudian di menu selanjutnya adalah tanda plus ini. Tanda plus inilah yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi ada beberapa poin di sini. Yang pertama pengukuran jarak. Jadi pengukuran jarak ini untuk panjang atau jauh ya yang diukur, apakah itu jalan, pematang atau saluran irigasi. Kemudian untuk pemetaan lahan atau luasan, mengetahui berapa luasan petakan sawah atau apa, itu menggunakan area. Poligon ya, seperti ini. Kemudian untuk poin ini ya, untuk memasukkan atau mengetahui titik koordinat ya. Membuat pin. Jadi akan muncul berapa lintang setiap tempat ya. Seperti itu. Yang digunakan ini ada 2 metode ya. Apakah mau secara, kita contohkan dulu dengan jarak ya. Jadi pengukuran ada pilihan metode ya, manual maupun GPS. Pengukuran manual itu teman-teman menandai saja titiknya ya, daerah yang akan diukur atau panjang yang akan diukur atau petakan sawah yang akan diukur. Kalau pengukuran GPS adalah itu dilakukan secara otomatis. Jadi ketika teman-teman memilih GPS, tinggal teman berjalan dengan membawa HP ke lokasi titik awal sampai titik akhir, dan secara otomatis akan memetakan. Jadi ini contoh manual. Saya ukur di sini ya, jarak ke sini sampai ke sini. Jadi panjangnya itu kurang lebih 0,285 km.
Begitu juga untuk mengukur area, ini kan ini secara manual. Jadi walaupun teman-teman tidak berada di lokasi, apabila sudah mengetahui letak sawah, bisa melakukan pengukurannya. Sebagai contoh, jadi caranya silahkan pasang titik, apabila ada yang diperbesar, apabila ada areal yang keluar jalur, bisa memanfaatkan garis yang di tengah ini ya. Ini daerah pematangnya, jadi bisa disesuaikan sampai betul-betul menutupi. Jadi kalau ada area yang keluar atau dianggap belum masuk, silahkan menggerakkan. Nah, di sini akan muncul data bahwa panjang keliling petakan sawah ini adalah 0,417 km. Untuk luasannya sendiri adalah 0,98 hektar ya, atau 98 are. Untuk mengetahui titik koordinat ini, silahkan tekan saja, akan muncul lintang -3 7643, bujurnya itu 119,689 dan seterusnya. Apabila telah selesai, untuk menyimpan silahkan klik logo disket ya, silahkan masukkan nama pengukuran, misalnya saya di sini coba Pak Ismail ya. Di sini silahkan isikan deskripsi, misalnya oktan apa, kelurahan misalnya Salo, kecamatan Watang Sawito, mungkin luasannya ya, sini masukkan 0,98 hektar. Jadi tergantung teman-teman mengisi deskripsi yang teman-teman butuhkan. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan apabila mempunyai foto lahan tersebut, bisa masuk ke kamera atau galeri ya, karena saya tidak memiliki. Setelah di situ silahkan, bila dianggap cukup informasi yang untuk disimpan, ke disket kembali di kanan layar, simpan. Maka secara otomatis data pemetaan teman-teman telah tersimpan. Dan apabila teman-teman ingin memetakan lagi, nah, teman-teman sudah bisa kembali lagi melakukan pemetaan manual selanjutnya. Untuk melihat data teman-teman yang teman-teman sudah simpan, bisa di sini simpan peta. Maka akan muncul, jadi silahkan dipilih.
ketika ingin mengetahui datanya. Seperti itu. Baik, demikian video berbagi kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman penyuluh maupun petani untuk menerapkan pemetaan di tingkat lapangan secara partisipatif. Sampai berjumpa di video berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan sejahtera petaniku. Wassalam.